Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pelatihan desain hari ini. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Baik, selanjutnya pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Akhina Fauzan Nizam. Kepada Akhina Nizam dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka ma hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amalin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembacaan tilawahnya. Selanjutnya yaitu pembacaan 10 karakter seorang muslim yang akan dibacakan oleh Akhina Ali Nurdin. Kepada Ali dipersilakan. Baik, izin masuk. Apakah suara aku terdengar aja? Ini terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 10 muslim karakter. 10 karakter seorang muslim. 1. Salimul akidah, good fight, akidah yang bersih. 2. Sahihul ibadah, like devotion, ibadah yang benar. 3. Matinul khuluq, strong karakter, akhlak yang kokoh. 4. Qawiyul jismi, physical power, kuat jasmani. 5. Mustaqaful fikri, thinking berani, cerdas dalam berpikir. 6. Mujahadatun nafsihi, continence, berjuang melawan hawa nafsu. 7. Harisun ala waktihi, good time management, pandai menjaga waktu. 8. Munazzamun fi su'unihi, well organized, teratur dalam segala urusan. 9. Qadirun ala kasbi, independen, mandiri. 10. Nafi'un li ghairihi, giving contribution, bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih atas pembacaan 10 karakter seorang muslimnya Ali. Selanjutnya yaitu penyampaian taujih yang akan disampaikan oleh Akhina Kristio Advent Yogitiana. Kepada Kak Kristio dipersilahkan. Oke, sebelumnya suara Anda terdengar aja kah? Iya, terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Sebelumnya mohon maaf ya karena Ana lagi di luar ruangan, jadi suaranya agak sedikit ribut. Sebelumnya gimana kabarnya teman-teman selama liburan ini? Mungkin bisa direction jempol atau direction apapun itu yang menggambarkan dari keadaan teman-teman sekarang. Oke, insyaallah aman aja ya selama liburan ini ya. Oke deh, semoga kita selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senang banget gitu bisa menemani kalian pada malam hari ini dalam kegiatan pelatihan desain yang insya Allah dapat memberikan manfaat gitu untuk menjalani program kerja selanjutnya. Kenapa kita butuh
pelatihan ini, tentunya pelatihan ini digunakan atau disarankan kepada teman-teman semua agar kiranya teman-teman bisa tahu gitu bagaimana mekanisme atau aturan-aturan apa yang perlu diterapkan di media FS Ulul Albab agar kiranya dakwah yang kita lakukan secara digital ini bisa tetap menyentuh kepada teman-teman kita yang berada di luar FS Ulul Albab. Jadi kita nggak hanya ngurus konten, tapi kita adalah bagian atau garda terdepan dari dakwah tersebut. Karena dengan kemajuan zaman ini, dakwah itu lebih populer dengan menggunakan media sosial. Apapun yang kalian buat di Canva, di Corel, di Photoshop, dan apapun itu semuanya bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang yang di luar FS Ulul Albab, dan bagi seluruh manusia yang melihat konten kita. Akhir kata, teruslah berkarya, teruslah belajar, teruslah bertumbuh agar apa yang kita kerjakan insya Allah diberikan rahmat oleh Allah dan akan menjadi ladang kebaikan bagi kita semua. Semangat untuk kalian semua. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi manfaat dan menjadi berkah untuk nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Kristio atas penyampaian taujihnya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, ya amin, ya robbal alamin. Baik, saat ini kita memasuki ke pembahasan buku panduan desain, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Ayudea. Kepada Kak Ayudea dipersilahkan. Baik, apakah suaranya terdengar? Inggi terdengar, Kak. Kalau pakai ini jelas nggak? Jelas, Kak. Baik, pertama yaitu masuk ke pedoman desain FS Ulul Albab 2025. Itu ada makna logo. Logo yang pertama itu melambangkan keteraturan, keharmonisan, dan aspirasi tinggi. Ini juga merepresentasikan elemen kepemimpinan dan kemuliaan dalam visi organisasi. Lalu, logo yang seperti pintu masjid itu melambangkan keterbukaan, kesucian, dan perjalanan menuju nilai-nilai Islam. Ini juga menunjukkan semangat untuk menciptakan suasana yang inklusif dan ramah dalam organisasi. Lalu, logo selanjutnya yang berbentuk seperti buku terbuka, itu mencerminkan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan dakwah. Elemen ini menunjukkan fokus pada proses pembelajaran dan penyerapan pemahaman Islam. Lalu, ada nama Al-Barkah, ini mencerminkan keberkahan dalam setiap aktivitas organisasi. Elemen ini mempresentasikan tujuan utama untuk menghadirkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan dan kontribusi kepada sesama. Selanjutnya yaitu ada logo-logonya. Itu, jika desain memuat logo, maka logo harus diletakkan sesuai urutan seperti di atas, tidak terbalik maupun tertukar. Adapun logo divisi sesuaikan dengan logo divisi masing-masing dan diletakkan di pojok paling kanan, bersebelahan dengan logo Kabinet Al-Barkah. Terus selanjutnya, itu ada terdapat color palette setiap bulannya. Ada awal kepengurusan, terus bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, terus bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Syafar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir. Setelah itu ada terdapat logo-logo divisi juga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Belum izin masuk, jadi sekarang adalah bagian live report, desain live report. Di sini pakai, kalau di Canva ada yang namanya, udah ada template-nya dari cerita Instagram. Nah, yang perlu paling diperhatikan adalah di sini adalah sesuaikan dengan divisi dan ada logonya juga. Logonya sudah ada di atas, di sini.
bisa kalian ambil sesuai dengan divisi kalian. Lalu di atas ini yang rihla itu adalah nama kegiatannya, dan di bawahnya adalah subkegiatannya, itu kegiatan ini lagi ngapain, atau mungkin bisa juga tanggalnya, tanggal dari kegiatan tersebut bisa juga, misalkan kayak mungkin pelatihan desain tanggal sekian gini. Lalu di sini dari backgroundnya ini bisa dimasukin dengan video ini potret dengan resolusi tinggi, jadi bisa didownload dengan tinggi juga. Ini yang kurang tepat yaitu tidak ada logo divisi, terus nama kegiatannya terlalu ke kiri tidak ke tengah, dan tidak ada sesi kegiatan atau tanggal. Ini adalah beberapa contoh dari live report yang benar. Di sini kita lihat ini milad, nah ini contoh kegiatannya dan kegiatannya ngapain, dan ini contoh yang ada kegiatan dan beserta tanggalnya. Dan ini adalah fit yang akan dibawakan dengan taman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Naza terdengar. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai ketentuan desain feeds IG. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang digunakan untuk membuat feeds IG terkhusus untuk ketentuan dari FSI Ulul Albab. Jadi yang pertama, ukuran desain yang digunakan menggunakan ukuran 1080 x 1350 pixel. Kemudian itu digunakan agar tampilan di profil Instagramnya tetap profesional dan tidak terpotong sesuai dengan ketentuan Instagram yang sekarang. Selanjutnya, area konten yang akan terlihat pada profil itu sebaiknya ditempatkan di bagian tengah karena akan lebih terlihat dan akan terlihat lebih bagus. Selanjutnya ada ketentuan logo divisi, juga nama divisinya, dan terdapat 4 medsos, yaitu Instagram, email, WordPress, dan YouTube. Jadi ini ada contoh feeds yang benar. Tampilan tulisannya terlihat jelas dan mudah dibaca. Kemudian ada elemen yang mendukung, juga nama divisi dan logo divisi, serta logo-logo serta logo media sosial dan nama media sosialnya. Kemudian ini contoh feeds yang salah ketika area konten melebihi batas margin, sehingga ketika nanti tampil di feeds IG-nya saat di grid akan kurang enak dilihat karena terpotong. Jadi pastikan ukurannya sesuai, juga gambar serta fontnya ukurannya juga sesuai. Pastikan juga terdapat nama divisi dan logo divisi, serta logonya tidak tertukar-tukar. Baik, selanjutnya itu ketentuan pembuatan Reels. Reels menggunakan dimensi 9:16 dengan resolusi 1080 x 1920 untuk memaksimalkan kualitas video. Lalu tidak ada batasan mengenai bentuk Reels, namun perlu diperhatikan hal-hal berikut, seperti memilih background yang tidak berlebihan,
menuliskan kegiatan di dalam video dengan jelas, memuat logo, serta tidak memuat waktu spesifik seperti today agar pihak Medral mudah dalam mengatur waktu uploadnya. Baik, izin masuk untuk desain sertifikat. Jadi untuk judul sertifikat itu ditulis italic dan bold dengan font Lucida kaligrafi ukuran 20. Lalu untuk nomor sertifikat itu nanti dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ibu Nur Faridah, Subbak Kemahasiswaan. Lalu untuk nama lengkap itu nanti disertai dengan gelar jika ada. Lalu di bawahnya itu sebagai peserta, panitia, pemateri, dan lainnya. Yang keempat itu isi. Itu berada di bawah nama lengkap dan sebagai peserta dan sebagainya itu tadi. Di isi tadi berisi deskripsi kegiatan. Dimulai dari nama kegiatan, nama organisasi, kemudian tema kegiatan yang dicetak miring, dan sistematika kegiatannya, serta tanggal kegiatan berlangsung. Lalu ada tempat dan tanggal sertifikat. Tempat dan tanggal nomor sertifikat diterima atau dikeluarkan itu di situ. Lalu bagian yang mengetahui itu ada dekan Fakultas FMIPA ULM untuk kegiatan eksternal, dan untuk kegiatan internal maka wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Lalu ada ketua. Untuk kalaunya di bagian mengetahui tadi sebelah kiri, lalu untuk ketua itu sebelah kanan. Dan untuk ketua, untuk kegiatan Ormawa, maka ketua pelaksana. Jika kegiatan program studi, maka yang menandatangani adalah koordinator program studi. Untuk logo opsional, lalu kata mengetahui harus sejajar dengan kata ketua pelaksana atau koordinator program studi. Lalu di sini ada contoh sertifikat yang benar, mungkin bisa agak di zoom. Nah, baik. Jadi di situ untuk judul sertifikatnya sendiri sudah ditulis dengan italic dan bold dengan font Lucida kaligrafi ukuran 20. Di bawahnya terdapat nomor. Di situ nomornya nanti akan didapatkan setelah berkoordinasi dengan Ibu Nur Faridah sebagai Subbak Kemahasiswaan. Diberikan kepada dan namanya di situ, nama lengkap beserta gelar bila ada, lalu sebagai entah sebagai peserta, panitia, dan sebagainya. Lalu di bawah itu ada dalam rangka kegiatan dan beberapa sebagainya, itu adalah bagian isi atau deskripsi kegiatan. Lalu di bagian mengetahui, itu ada wakil dekan, lalu dikasih jeda, halat, spasi gitu. Lalu ada nama dari wakil dekan tadi, lalu ada nik beliau, dan bagian sebelah kanannya ada Banjarbaru sekian sebagai ketua pelaksana dengan nama dan NIM-nya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh sertifikat yang salah, yaitu di bagian judul sertifikatnya tidak ditulis dengan italic dan bold, dan mungkin boldnya benar tapi tidak italic dan tidak menggunakan font yang sudah disesuaikan, yaitu Lucida kaligrafi ukuran 20. Diberikan kepadanya itu benar. Lalu untuk bagian isi atau deskripsi, itu bagian temanya tidak ditulis dengan miring atau italic. Terima kasih. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Ini terdengar. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan panduan desain untuk pamflet. Nah, pamflet yang biasa kita gunakan berukuran 29,7 cm kali 21 cm atau bisa disesuaikan dengan keperluan kita. Lalu, hal-hal yang harus dimuat dalam pamflet, yang pertama yaitu ada logo. Logo biasanya diletakkan di bagian paling atas dan urutan tata letaknya bisa dilihat seperti pada layar. Lalu yang kedua ada sosmed, letaknya di bagian paling bawah desain. Biasanya memuat Instagram,
email, WordPress, dan juga YouTube FSI Ulul Albab. Yang ketiga, yaitu ada informasi mengenai acara dengan jelas, misalnya seperti keterangan waktu, tempat, ataupun dress code. Yang keempat, ada narahubung. Nah, kita juga bisa menambahkan narasumber jika di kegiatan yang akan dilakukan ada narasumbernya. Sisanya tinggal mengikuti format desain pamflet pada umumnya, seperti judul kegiatan, menggunakan font yang jelas dan mudah dibaca, menggunakan warna yang sesuai, serta elemen-elemen yang berpadu padan. Baik, di sini ada contoh pamflet yang benar. Di sini sudah memuat logo di bagian paling atas, lalu ada keterangan waktu dan tempat, lalu ada sosmed di bagian paling bawah, dan juga ada narahubung. Nah, di sini juga ada contoh pamflet yang salah. Di sana tidak memuat sosmed, lalu juga tidak memuat narahubung, serta tulisan yang digunakan tidak jelas. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai pelatihan desain yang diadakan oleh kami. Sekarang saatnya membuka sesi tanya jawab. Mungkin bila ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa untuk mengangkat tangan lalu memperkenalkan diri. Oke, silakan Ali. Baik, izin masuk. Apakah suara aku terdengar aja? Ini terdengar. Mengenai logo gitu kan, ada logo di PC. Nah, terus juga kan nanti itu ada juga logo kegiatan. Nah, untuk logo kegiatan ini diletakkannya di mana ya? Kalau boleh tahu. Apakah di samping logo di PC gitu? Atau gimana? Nah, itu kan ada urutannya dari Unlam sampai ke logo di PC. Nah, nanti juga kan ada logo dari kegiatan gitu, dari kegiatannya. Nah, untuk urutannya itu gimana dan apakah logo kegiatan ini diletakkan setelah logo di PC gitu? Mungkin itu aja. Iya baik, mungkin untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Dari yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya izin untuk mengingatkan untuk bisa sambil mengisi presensi yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Ali tadi. Untuk logo kegiatan ya tadi diletakkan di bagian sebelah mana? Jadi logo kegiatan tadi sesuai dengan urutan itu logo kegiatan berada di setelah logo divisi. Jadi logo kabinet, logo divisi, baru setelah itu logo kegiatan. Apakah cukup? Oke, cukup Nadia. Syukran. Afwan. Dari yang lain apakah ada lagi pertanyaan?
Sebelumnya izin memberitahukan juga, jadi untuk PowerPoint dari buku panduan ini sudah di-share ke grup kabinet, dan juga untuk video tutorial dalam edit-mengedit ini juga sudah tersedia di dalam Google Drive yang kami sediakan. Mungkin bisa nanti kalau misal sambil membuat desain-desainnya bisa sambil melihat video tutorialnya atau melihat dari buku panduannya tadi. Izin masuk mungkin dari operator bisa sambil agak di scroll-scroll mungkin biar ada sedikit ini ya. Baik, untuk Navita Aulia silakan. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Ini terdengar. Jadi ulun izin bertanya, kan itu ada ketentuan color palette ya. Itu kan untuk ketentuan color palette yang di feed IG kan. Kan biasanya tiap minggu itu dari kader itu mau bikin poster gitu. Nah, apakah itu tuh harus karena posternya tuh biasanya tuh di-up di SG kan ya. Itu apakah harus menyesuaikan dengan color palette juga atau enggak ya? Cukup. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk itu akan kami diskusikan dulu sebentar. Baik, izin masuk. Mungkin izin menjawab pertanyaannya tadi, kalau misalnya poster tiap minggu itu dibebaskan aja, color palette-nya nggak apa-apa. Jadi
yang ngikutin color palette di buku panduan itu khusus untuk fit dan juga live report aja. Apakah cukup? Baik semuanya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktu sesi tanya jawabnya juga sudah habis, maka saya izin untuk menutup sesi tanya jawab kali ini. Dan alhamdulillah, latihan desain kita hari ini sudah selesai. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kita adakan sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi untuk yang baik teman-teman, karena ini sudah selesai untuk sesi pelatihan desainnya, jadi sekarang sesi foto bersama. Mungkin bisa diaktifkan untuk kameranya semua dan menggunakan latar yang sudah disediakan. Untuk sesi dokumentasi, oke baik. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Next, mungkin 3, 2, 1.
Baik, untuk sesi foto bersamanya karena sudah selesai dan semua agendanya hari ini sudah selesai semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir di pelatihan desain yang diadakan oleh Divisi Media dan Relasi. Salah khilafnya mohon maaf, dari kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.